بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-29 di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis di ta'lim kita untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaykhan. Hadirin sekalian, malam ini adalah malam Jumat yang terakhir di tahun 1443 Hijriah. Insyaallah besok malam kita akan ru'yatul hilal, ya, untuk melihat apakah tahun baru 1444 Hijriah telah masuk besok malam atau belum. Namun intinya kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Tentu kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa melewati hari-hari Jumat demi Jumat, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari-hari ke depan yang tentu saja tantangannya jauh lebih berat, namun kita bisa menjadi lebih baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk mereka-mereka yang dari waktu ke waktu senantiasa mempertahankan kebaikan-kebaikan dan amal solehnya, istiqamah, bahkan dia berusaha untuk senantiasa lebih baik dari yang sudah-sudah. Dan begitulah seharusnya, dan begitulah idealnya seorang muslim, seorang mukmin, sebagaimana yang dicontohkan oleh teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada pembahasan kita malam hari ini kita akan sempurnakan insyaallah taala pembahasan kita tentang bab Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Dan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa bab tentang keutamaan Lailatul Qadar dijadikan bab penghujung, bab paling akhir dari kitab tentang puasa, ya. Kitab selanjutnya nanti, ya, dalam pertemuan berikutnya insyaallah, kitab tentang iktikaf, ya, dia juga sebenarnya masih ada kaitannya dengan kitab tentang puasa. Tapi al-iktikaf tidak harus di bulan Ramadan. Adapun Lailatul Qadar, maka pendapat yang rajih dia hanyalah terjadi di bulan suci Ramadan. Ada khilaf di kalangan para ulama kita, namun yang rajih dari pendapat jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar hanyalah terjadi di bulan suci Ramadan. Maka sangat wajar jika para ulama kita menjadikan pembahasan tentang Lailatul Qadar dalam pembahasan atau masuk dalam pembahasan tentang kitab puasa, dan dijadikan penghujung karena memang dia adalah di antara amalan-amalan yang paling akhir
di bulan suci Ramadan. Bahkan dialah puncaknya dan dia di antara parameter atau tolak ukur dari kemenangan, keberhasilan seseorang di bulan suci Ramadan. Pada pembahasan kita yang terakhir kita sudah membahas satu hadis dalam bab ini. Tersisa pada kita 3 hadis lagi yang insya Allah akan kita tuntaskan pada perjumpaan kita malam hari ini. Ya, kita meroja sedikit ya. Gimana ikhwah? Musta'idun? Iya, kita meroja sedikit apa yang telah kita bahas kemarin. Pada pembahasan kita yang lalu kita sudah membaca satu hadis. Pertanyaan, ya tutup bukunya ya, ikhwah. Siapa atau apa judul babnya dan siapa yang meriwayatkan hadisnya? Dan hadisnya hadis nomor keberapa? 3 saja. Tutup. Tambah. Antum kayaknya Anda hadir pekan lalu. Hadir? Iya. Iya, silakan. Siapa yang mau jawab? Iya, iya betul. Tapi ya bab yang paling terakhir atau enggak apa-apa antum sebut saya. Iya. Silakan. 2 bab kita bahas yang lalu. Iya. Dua-dua antum sebut. Masya Allah. Hadis pertama itu dan riwayat kedua itu apa judul babnya dalam bahasa Arab? Apa judul babnya dalam bahasa Arab? Siapa yang tahu judul babnya dalam bahasa Arab? Dua-duanya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Lalu bab yang kedua wa al ala ala wa mahalluha. Ya, jaid, ahsan. Lanjutkan. Sempurnakan. Bisa? Fadhal, untuk bisa. Sempurnakan. Tadi sudah disebutkan setengah. Wa bayan mahalliha. Ya, silakan kembalikan.
bayanu mahalliha. Nah, apa artinya itu? Hadis Abdullah bin Umar. Apa artinya itu, judul babnya itu? Wal hassu ala talabiha baik, jahit. Ya. Ya, malam ini kita akan bahas 3 hadis sebagai penyempurna. Karena itu kita mulai saja ya. Kawan sekalian, malam ini disebut dengan Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Biasa kita bilang malam Lailatul Qadar. Padahal sebenarnya Lailatul Qadar ya, karena lail itu artinya malam ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Al-Qadar ini ulama kita berbeda pendapat tentang apa makna Al-Qadar. Karena Al-Qadar kalau kita lihat dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Ada Al-Qadar itu bermakna sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, sebagian hamba ya, kita ini kadang tidak tidak mendudukkan Allah, tidak memposisikan Allah dengan sebenarnya, sebagaimana keagungannya. Dia dinamakan malam keagungan karena memang dialah malam yang paling agung tanpa ada khilaf di dalamnya. Dia juga qadar bisa bermakna suatu keputusan. Ya, makanya kita bilang ada iman kita terhadap apa? Qadar. Apa artinya iman terhadap qadar? Terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna ini Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Ketika Allah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar sebagai lailah mubarakah, dan Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa di malam itu Allah putuskan segala urusan yang penting. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam keputusan, penetapan kadar-kadar yang penting. Dan ini dijelaskan bahwa maksudnya adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam keputusan takdir manusia selama 1 tahun. Jadi datang malaikat untuk menetapkan apa takdir kita selama 1 tahun ke depan, antara malam Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadar tahun depan. Jadi selama 1 tahun itu apa saja yang terjadi, siapa yang akan meninggal dalam tahun itu, siapa yang akan lahir, siapa yang akan terangkat mungkin kedudukannya, siapa yang akan, semuanya tercatat di Lailatul Qadar itu. Dan yang ketiga, Al-Qadar juga dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang sempit, sesuatu yang sempit. Makanya Allah mengatakan, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki kepada siapa yang diinginkannya, dan wa yaqdir. Yaqdir artinya dan menyempitkan. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang disempitkan, wa man qudira, siapa yang disempitkan rezeki baginya, maka silahkan berinfak sebatas kemampuannya. Jadi kalau rezeki kita tidak banyak, bukan berarti tidak punya kesempatan berinfak, tapi sekadar kemampuan kita. Itu kata-kata qadir. Ya, berarti al-qadar itu juga bisa bermakna sempit. Apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Dia dikatakan malam yang sempit karena ilmu kita tentangnya sempit, tidak luas, tidak banyak. Kita tahu di sana ada malam yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya, tapi kalau kita ditanya malam tanggal apa itu, tanggal berapa, kapan itu, kita tidak tahu.
Kita hanya mengatakan pasti ada setiap tahunnya dan kemungkinan besarnya, ya selalu kita bilang kemungkinan besarnya, tapi memastikan wallahu a'lam. Sampai pun nanti kalau terjadi, maka kita mungkin akan berbeda. Makanya biasa kalau selesai Ramadan, kita yakin sudah terjadi Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tanya satu persatu, kapan menurut antum? Ya, Lailatul Qadar, mungkin ada yang bilang kayaknya saya malam ini. Lalu bilang ada yang lainnya kayaknya saya malam ini. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh mengklaim atau memastikan bahwa kita lah yang dapat dan pasti malam itu. Tapi ada yang malam yang paling diduga, ya mungkin ada yang paling banyak berpendapat kayaknya tadi malam, apalagi besoknya kelihatannya ada tanda-tandanya, ya. Itu dinamakan malam yang sempit karena ilmu tentangnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kita sudah bahas. Sekarang kita membahas di antara hadis yang penting tentang Lailatul Qadar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini ada dua hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang akan kita baca insyaallah. Hadis yang pertama di malam ini atau hadis yang ke-724. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "I'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashra al-awsat." Kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam yang kedua di bulan suci Ramadan. Kami beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam kedua di bulan suci Ramadan. Artinya mulai malam ke-11 sampai malam ke-20. Fa kharaja sabihata 20. Lalu di malam yang ke-20, lalu di hari yang ke-20, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat, fa khatabana. Lalu beliau berkhutbah. Beliau menyampaikan informasi dan khutbahnya. Wa qala, dan menyatakan, inni uritu lailatal qadar. Sesungguhnya saya telah diperlihatkan kepadaku kapan itu Lailatul Qadar. Tsumma unsituha. Namun setelahnya saya dibuat lupa tentang kapan Lailatul Qadar. Au nusituha. Ini maknanya sama ya. Ada keraguan apakah beliau mengatakan unsituha atau nusituha. Sama saja maknanya ya. Ini sama dengan hadis kalau kita lupa Al-Qur'an, jangan kita bilang nasitu, saya lupa, tapi kita bilang unsitu atau nusitu, dilupakan kepada saya. Jadi Al-Quran yang meninggalkan kita dijadikan dilupakan karena kadang sikap kita terhadap Al-Quran. Jadi sama maknanya sama, unsituha au nusituha, dilupakan kepada saya malam tersebut. Faltamisuha fil ashril awakhir fil witr. Maka kata Nabi SAW, beliau tidak bisa memastikan kapan itu, tapi beliau mengatakan, carilah dia Lailatul Qadar fil ashril awakhir fil witr, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan lebih khusus di malam ganjilnya fil witr. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in watin. Dan saya melihat saya itu, ya dalam mimpi beliau menyaksikan, saya sujud pada malam itu di air dan tanah liat. Faman kana i'takafa ma'a Rasulillah falyarji'. Maka siapa yang beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia kembali. Faraja'na, maka kami kembali. Ya, jadi karena ini tadinya sudah selesai iktikaf di 10 malam kedua. Lalu ternyata ada informasi bahwa Lailatul Qadar itu sebenarnya 10 malam terakhir. Ya sudah keluar, kembali lagi.
Faraja'na wa ma nara fis sama'i qaz'ah. Kami keluar dan kami melihat tidak ada di langit qaz'ah. Awan-awan ya yang terpisah-pisah. Ya karena tadi kan informasinya ada hujan ya. Lalu waktu kami keluar, kami kembali, kami lihat di langit, kami tidak melihat di langit ada tanda-tanda mau hujan. Faja'at sahabatun. Namun ternyata tidak lama datang awan. Famatarat, maka turun hujan. Hatta sala saqful masjid, sampai dia mengalir di atap masjid ya. Wa kana min jaridin nakhli, dan waktu itu masjid terbuat dari bahan pelepah kurma. Artinya atapnya ya, gentengnya. Wa uqimatis shalah, lalu dilaksanakan salat, ditegakkan salat. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma' wattin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di air yang bercampur dengan tanah liat. Hatta ra'aitu, hingga saya melihat atharatin, bekas dari tanah liat itu fi jabhatihi, di jabhah beliau, di kening ya, jidat beliau, di jidat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan hadisnya ya, karena hadisnya masih dari Abu Sa'id, ini tambahan lafaz saja. Yes, dan sebagaimana yang sering kita jelaskan, hadis-hadis yang sama periwayatannya kadang ada beberapa tambahan-tambahan lafaznya ya. Jadi saling mendukung ya, saling menguatkan dan saling menambah informasi. Makanya yang lalu kami amanahkan untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang sama dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Namun belum ada yang berhasil. Ya. Hadis yang ke-725, hadisu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Masih hadisnya sama, tapi ada beberapa tambahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Ramadan al-ashr allati fi wasati syahr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Ramadan. Beliau bertetangga di bulan Ramadan. Apa artinya beliau bertetangga? Artinya beliau menginap di masjid ya. Jadi beliau sebenarnya memang tetangga masjid, tapi sesatu makna itikaf adalah mujawir al-masjid. Dia memang bertetangga karena memang sudah tinggal di masjid ya. Jadi makna yujawir di sini adalah beliau beritikaf di bulan suci Ramadan di 10 pertengahan dari bulan tersebut. Fa idza kana hina yumsi min 20 lailah tamdi. Dan ketika sudah lewat malam 20, wa yastaqbilu 21 raja'a ila maskanihi. Dan ketika sudah lewat 20 malam atau malam ke-20 dan sudah akan memasuki malam yang ke-21, ini karena beliau sudah itikaf maka beliau pulang. Raja'a ila maskanihi, beliau pulang ke rumah beliau. Wa raja'a man kana yujawir ma'ahu, dan melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah pulang, maka para sahabat juga yang ikut beritikaf dengan beliau juga pulang. Wa annahu aqama fi syahrin jawara fihi lailah allati kana yarji'u fiha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di bulan suci Ramadan di malam yang beliau pulang pada waktu. Artinya beliau beritikaf ya di malam-malam tersebut. Fa khataban nas, ya setelah sempat pulang maka beliau kembali berkhutbah di depan para manusia, maksudnya para sahabat. Fa amarahum ma Allah, beliau menyampaikan beberapa perintah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan
Faman kana tsumma qala kuntu ujawiru hadhil ashr. Tadinya saya beriktikaf di 10 malam ini, artinya 10 malam kedua. Tsumma qad badali an ujawir hadhil ashr al-awakhir. Jadi tadinya saya beriktikaf di 10 malam kedua dan sudah pulang. Dan akhirnya tampak bagi saya ternyata perlu saya kembali beriktikaf di 10 malam terakhirnya. Faman kana i'takafa ma'i falyasbut fi mu'takafihi. Siapa yang sudah beriktikaf dengan saya, maka silahkan tetap di tempat iktikafnya. Lanjutkan. Wa qad uritu hadhihi lailah, dan malam ini saya sudah diperlihatkan dalam mimpi, maksudnya tentang kapan malam Lailatul Qadar. Summa unsituha. Namun setelah itu saya dibuat lupa kapan itu. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Wabtaghuha fi kulli witr, dan carilah dari 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjilnya. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in watin. Saya melihat dalam mimpi saya sujud di air dan tanah. Fastahallatis sama, lalu datang malam langit ya fitil kalailah fa amtarat, ya artinya langsung muncul awan dan akhirnya menurunkan hujan pada malam tersebut. Fa waqafal masjidu fi musallan nabi laila 21. Maka air tersebut turun dan mengalir di musalla di masjid Nabi SAW, tempat solatnya Nabi SAW di malam ke-21 tersebut. Fabasurat aini, dan mataku melihat, nazartu ilaihi, saya melihatnya, insarafa minas subhi, ya beliau selesai dari salat subuhnya, wa wajhu mubtaliun qina wa ma'a, dan wajah beliau itu mumtaliun, penuh dengan tanah liat dan air. Ya. Adapun hadis yang terakhir saya bacakan sekalian ya, karena singkat ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yujawiru, beliau berjiwar, ya, jiwar sekali lagi artinya bertetangga ya. Tapi maksud dalam hadis ini adalah beliau beriktikaf fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, wa yaqul, dan beliau bersabda, taharrau lailatal qadri, carilah, intailah ya, carilah, tunggu-tunggulah Lailatul Qadar fil ashr, di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Ya. Ini 3 hadis yang kita bahas pada malam hari ini, dan seperti yang kita sebutkan saling melengkapi. Ada beberapa pelajaran dan faedah yang bisa kita tangkap dari hadis kita ini. Hadis ini, 2 hadisnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang iktikafnya Nabi SAW demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan nanti setelah ini ada kitab khusus tentang masalah iktikaf. Ya. Setelah ini nanti ada kitab khusus tentang iktikaf. Namun ala kulli hal, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, 2 hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kesungguhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sampai-sampai beliau beriktikaf di masjid, ya. Padahal beliau itu sudah bertetangga dengan masjid, ya. Namun ketika di bulan suci Ramadan dan demi mendapatkan Lailatul Qadar, maka beliau mengajarkan kepada kita syariat yang sangat mulia, berdiam di masjid untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tujuannya dan salah satu hikmahnya adalah demi mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena yang sering kita katakan bahwa
kita tidak mengatakan bahwa orang yang beriktikaf cuma mereka yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tidak katakan seperti itu. Tapi kita juga perlu mengatakan bahwa di antara orang yang paling beruntung dan besar kemungkinannya dan besar peluangnya mendapatkan Lailatul Qadar, mereka-mereka yang beriktikaf. Oleh karenanya, iktikaf di zaman itu bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, wanita pun beriktikaf. Karena wanita juga ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal biasanya wanita itu di rumah. Tapi demi mendapatkan Lailatul Qadar mereka sampai juga beriktikaf. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa iktikaf itu pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW di 10 malam kedua. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id juga Al-Khudri, ini tidak disebutkan di sini. Namun dalam hadis yang lain, ada dalam Bukhari juga, dari sahabat yang sama, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa awalnya Nabi SAW beriktikaf di 10 malam pertama. Ya. Jadi masuk Ramadan, beliau sudah beriktikaf. Selesai 10 malam pertama, masuk 10 malam kedua, beliau beriktikaf lagi. Lalu selesai 10 malam kedua, datang 10 malam ketiga, beliau beriktikaf lagi karena pada saat itu, ini hadisnya, dapat informasi bahwa ternyata yang dicari-cari itu di 10 malam terakhir. Makanya sejak itu Nabi kita SAW kalau iktikaf, beliau di 10 malam terakhir saja. Dan ini yang disyariatkan kepada umatnya. Walaupun tidak disalahkan ya bagi orang. Kalau ada yang mengatakan, saya di 10 malam terakhir tidak punya waktu, ya. Tidak punya waktu, mungkin ada amanah-amanahnya ya. Maka saya cuma bisa di 10 malam pertama. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Walaupun kemungkinan dia tidak dapatkan Lailatul Qadar. Tapi tidak rugi dia beriktikaf, karena pada saat dia beriktikaf dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Bahkan seandainya ada yang tidak bisa beriktikaf di bulan Ramadan, lalu dia mau beriktikaf di luar bulan suci Ramadan, sah-sah saja, ya boleh, ya. Namun Nabi kita SAW beliau beriktikaf hanya di bulan Ramadan, kecuali satu kali ketika beliau sempat meninggalkan iktikafnya, maka beliau akhirnya mengqadanya di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal. Nanti akan kita bahas ya pada masalah iktikaf insyaallah. Sejak beliau tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu tempatnya di 10 malam terakhir, maka beliau serukan kepada sahabatnya, umatnya, untuk menjadikan 10 malam terakhir sebagai waktu yang paling afdal untuk beriktikaf. Kecuali Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menambah lagi di akhir kehidupan beliau beriktikaf di 20 malam terakhir, ya, 20 malam terakhir. Karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semakin dekat perjumpaan dengan Allah, semakin banyak berbekal ya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya beriktikaf bersama-sama. Ya, para sahabat mengatakan i'takafna ma'a Rasulillah atau ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami beriktikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian orang bilang iktikaf itu ya mesti usahakan sendiri-sendiri, ya, cari masjid masing-masing. Ya, tidak ada iktikaf bersama-sama. Padahal sah-sah saja ya iktikaf bersama beberapa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, selama tidak menjadikan ya iktikaf berjamaah itu sebagai ajang untuk kita sekedar kumpul-kumpul lalu tujuan utama dari iktikaf kita lupakan, ya. Jadi jangan sampai iktikaf itu hanyalah sebagai tempat kumpul-kumpul, diskusi, menghabiskan waktu atau melewati waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan yang tadinya biasa di kantor kita, tadinya biasa di tempat kuliah kita, tadinya biasa di tempat-tempat yang lain, lalu akhirnya kita pindahkan tempat kumpul-kumpul kita di masjid. Ya, kita bilang ini bulan Ramadan, ya bagus. Lalu kita lupa tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat lail, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini keliru, ya. Tapi kalau sekedar bersama-sama saja tanpa kita
menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, maka sah-sah saja. Bahkan kadang dia bisa menjadi penyemangat ya. Apalagi kalau kita sepakat, kalau ada yang sedang malas-malas atau sepakat untuk bisa saling membangunkan ya, sebagaimana yang kadang kita lakukan ketika kita beriktikaf, ada yang diamanahkan untuk membangunkan lalu kita sholat bersama-sama. Ini suatu hal yang bagus dan tidak mengapa ya, bukan suatu hal yang bid'ah sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya masalah mengejar malam Lailatul Qadar, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Jadi beliau kadang di waktu-waktu i'tikaf beliau berkhutbah, beliau menyampaikan masalah ini. Jadi beliau tahu bagaimana semangat para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar, lalu beliau mengarahkan. Sehingga tidak mengapa ya, di masa-masa i'tikaf ada pengarahan-pengarahan, ada seorang ustadz yang menjadi pembinanya, karena memberikan informasi, mengajarkan kepada kita hal yang bermanfaat, mengisi hari-hari kita di malam-malam dan di waktu yang mulia tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita kedudukan mimpi, dan lebih khusus mimpinya Nabi kita SAW yang merupakan wahyu sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Bahkan kita sudah jelaskan yang lalu bahwa setelah Nabi pun pergi, para Nabi telah wafat, mimpinya orang soleh kadang bisa menjadi satu hal yang memperkuat walaupun bukan wahyu. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi kita SAW dalam hadis yang lalu kita bahas mengatakan, saya melihat mimpi kalian itu, mimpi para sahabat sepakat untuk mengatakan di malam ke-27 umpamanya. Sepakat. Jadi ini mimpi, si fulan mimpi, sepakat. Maka ini kadang sebagai satu penguat indikasi yang bisa menguatkan bahwa ini suatu hal yang betul insyaallah. Ya. Jadi pada masing-masing mimpi, banyak di antara mimpi dengan baik, maka kemudian itu sebagai petanda kebaikan. Ya. Walaupun tentu saja bukan menjadi bagian dari syariat, tapi bisa menjadi penguat. Ya. Jadi qara'in untuk memutuskan sesuatu. Ya, artinya kita mau musyawarah ya, kita memutuskan kita mau mengadakan satu kegiatan di mana. Lalu kita tidak bilang usahakan mimpi ya, enggak ya. Tiba-tiba semua kita tidur lalu besoknya mimpi. Ada yang bilang saya mimpi katanya bagus di sini ya, saya mimpi kita di sini. Antum mimpi juga, saya mimpi juga, sama waktunya, sama tempat. Akhirnya itu bisa menjadi penguat ya. Jadi bisa menjadi di antara hujah pada saat kita musyawarah, ada mantan ini ada berapa ikhwah yang mimpi ya, mengatakan seperti ini. Nabi kita SAW dimimpikan melihat kapan Lailatul Qadar. Ini satu kemuliaan, ilmu yang bermanfaat. Namun ternyata belum beliau sampaikan sudah dilupakan. Ya khos kalian, kira-kira ya kalau ada ilmu ya biasanya kita lupa. Kalau kita ujian ya, kita belajar biasa banyak mau dihafal ya. Seperti tadi kan julubab ya lumayan beberapa kata yang kita ada mungkin kita lupa sedikit. Dalam ujian juga biasa ada beberapa kata yang kita lupa ya. Bahkan ada sebagian yang cuma beberapa kata yang masih tersisa ya. Lebih banyak yang dia lupa. Itu kadang kalau terlalu banyak ya. Ini yang diberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanyalah satu kata sebenarnya. Malam ini ya, malam ke-21 kah, malam ke-23 kah, atau malam 25 atau 27. Yang mungkin bagi kita mudah dihafal ya. Tapi kenapa beliau bisa lupa? Ini masalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan di sana ada hikmah ya. Dan beliau mengatakan dilupakan bagi saya. Dan dalam beberapa riwayat sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa beliau dilupakan karena beliau sudah mau sampaikan kepada sahabat, tapi beliau ketemu dengan dua sahabat yang bertengkar dan akhirnya beliau dilupakan. Ya, jadi sebagian mengatakan beliau berusaha mendamaikan dua sahabat yang bertengkar itu dan akhirnya beliau dilupakan tentang apa yang beliau mau sampaikan. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa di satu sisi
Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pertengkaran itu menghilangkan keberkahan ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat tentang kapan Lailatul Qadar itu hilang, pergi dari Nabi kita karena adanya dua sahabat yang bertengkar. Ini berarti bahwa di antara hal yang bisa menghilangkan ilmu yang bermanfaat adalah pertengkaran di antara kaum muslimin. Gimana lagi kalau bukan cuma dua orang, tapi dua kelompok di kalangan kaum muslim, bahkan banyak yang bertengkar. Maka begitu banyak hilang keberkahan ilmu dari kita disebabkan pertengkaran di antara kita. Namun jemaah sekalian, di sisi yang lain, ulama kita mengatakan bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin kadang menjadi manfaat juga baginya. Kita ini ya di satu sisi kadang musibah menimpa kita, namun di balik musibah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena itu terkenal ya perkataan ulama kita, rubba darratin nafi'ah. Kadang satu mudarat mendatangkan manfaat. Dan memang demikian ya, bagi kita semua ketetapan Allah baik. Dan apa hikmah dan kebaikan sampai ilmu ini hilang? Adalah agar semua kita tanpa kecuali bersungguh-sungguh di seluruh malam yang ada. Dan tidak mengkhususkan malam-malam tertentu. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan kalau malam Lailatul Qadar itu sudah ketahuan, malam 23 umpama. Maka mungkin orang sungguh-sungguhnya tidak tidur hanya malam 23. Yang lainnya sudah ya tidak lagi kelihatan di masjid, ya, tidak lagi kelihatan di masjid. Maka dengan tidak ditahunya, dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar, maka kita terus mencari dan mencari tanpa pernah memastikan bahwa kita telah mendapatkan atau belum. Ya. Ini diantara hikmahnya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksudkan beliau lupa kapan Lailatul Qadar adalah khusus tahun itu. Jadi bukan berarti seandainya beliau ingat, maka itu sudah merupakan malam Lailatul Qadar dalam setiap tahunnya. Ya, jadi sebagian mengatakan bahwa yang dimaksudkan beliau lupa adalah kapan malam Lailatul Qadar untuk tahun itu. Karena pendapat yang rajih bahwa Lailatul Qadar itu waktunya berpindah-pindah, tidak setiap tahun sama malamnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara waktu yang paling mungkin terjadinya Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Jelas di sini. Beliau mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir. Di 10 malam terakhir. Ya, inilah finishnya ya. Bagian akhirnya kita melakukan kebaikan. Dan hadis ini juga mengatakan bahwa di antara 10 malam terakhir, maka yang paling besar kemungkinannya di malam-malam witir, fil witir, di malam witirnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sucinya tanah untuk sholat, ya, untuk sholat. Dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW itu sujud di atas tanah. Dan memang begitu zaman lalu ya. Mereka sholat tidak di atas tegel ya, keramik yang seperti kita laksanakan saat sekarang. Tapi dengan keterbatasan mereka pada waktu itu, keterbatasan fasilitas yang ada, mereka sholat apa adanya di atas tanah. Dan memang tanah dijadikan sebagai alat bersuci, bahkan ya, dalam syariat ini yang merupakan khususan untuk umat Islam. Maka tidak mengapa ya, kadang kita keluar mengadakan rihla, mengadakan suatu kegiatan di tempat-tempat alam terbuka, kita tidak ada persoalan. Karena seluruh bumi Allah ini kita bisa gunakan untuk sholat. Maka tidak perlu kita repot-repot cari, ya kalau memang di tempat-tempat yang tidak ada bangunan untuk masjid, untuk sholat, kita tidak ada perasaan, tidak ada persoalan bagi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Maka ya suci ya, kita sujud di atas tanah. Bahkan di atas tanah liat, walaupun dia agak becek ya, sehingga bercampur nampak pada wajah kita, tidak ada masalah. Dan itu kadang terjadi di antara para sahabat. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita, atau dijadikan hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat ketika sudah
selesai lalu tahu bahwasanya masih ada peluang lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka mereka kembali lagi. Jadi tadinya sudah selesai, ya, sudah selesai iktikafnya 10 malam, lalu ternyata ada informasi baru bahwa kemungkinannya 10 malam terakhir, karena semangatnya mereka akhirnya kembali lagi. Hadis ini menjelaskan kepada kita kebenaran mimpi Nabi SAW. Beliau mimpi dan mengatakan bahwasanya saya sujud di tempat yang tanah yang becek, tanah liat yang berair. Dan waktu itu para sahabat mengatakan, kalau dilihat-lihat sekarang ini tidak ada tanda-tanda, ya, akan hujan. Namun ternyata tidak lama setelah itu langsung datang awan dan menurunkan hujannya. Semua adalah sebagai bukti kebenaran mimpi dari Nabi kita SAW. Hadis ini dijadikan juga dalil oleh sebagian bahwa di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah turun hujan, ya. Ya, jadi sebagian mengatakan kalau turun hujan agak senang itu, ya. Oh, ini mungkin Lailatul Qadar. Ya. Jadi pernah kita sedang iktikaf, pernah ya sebagian kita iktikaf lalu turun hujan, ya. Ada bilang kayaknya ini malam Lailatul Qadar. Tidak salah, ya, yang seperti itu. Cuma sebagian ulama mengatakan, atau banyak ulama kita mengatakan bahwa ini qadhiyatul ain, suatu hal yang kasuistik, ya. Artinya pada saat itu Lailatul Qadar itu turun hujan, tapi bukan menjadi tanda yang permanen, ya, atau bukan jadi tanda yang selalu terjadi. Ya, jadi mungkin tidak ada hujan pada tahun itu di bulan Ramadan di 10 malam terakhir dan kita sudah iktikaf semuanya, kita bilang kayaknya kita tidak dapat Lailatul Qadar, ya, karena tidak pernah hujan. Tidak, ya, tidak selalu hujan, ya, di zaman Nabi kita SAW. Namun pernah terjadi malam Lailatul Qadar mereka turun hujan, ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kesederhanaan, ya, masjid Nabi kita SAW, namun mereka bisa merasakan sholat yang paling khusyuk, ya. Puncak kehusyuan orang-orang yang pernah sholat adalah di zaman Nabi SAW, beliau dan para sahabat, dengan segala kesederhanaan masjid, ya. Jadi tidak harus, ya, kita mendapatkan kehusyuan di masjid yang penuh dengan fasilitas yang memudahkan kita untuk sholat, yang indah, ya, karena kadang begitu indah tapi hati kita hampa, yang tidak merasakan kehusyuan. Walaupun tidak mengapa juga, ya. Jadi ada juga bilang berarti kita tidak usah pakai AC, karena ya kalau memang AC bisa membuat kita lebih khusyuk, ya tidak ada masalah. Tapi belum tentu, ya, belum tentu dengan segala fasilitas yang ada. Jadi jangan sampai ada mengatakan saya tidak pernah khusyuk karena masjid saya masih begini, ya. Maka harus Nabi kita dengan segala kesederhanaannya, beliaulah manusia yang paling khusyuk yang pernah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara dalil yang pernah digunakan, dalil sebagian ulama kita, di antara dari mazhab Syafi'iyah, disebutkan bahwa menguatkan Lailatul Qadar itu di malam 21. Karena difahami dari hadis ini, hadis kedua utamanya disebutkan malam 21. Karena itu salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama kita bahwa Lailatul Qadar itu peluangnya bisa terjadi sejak malam 21. Dan itu malam 21, malam pertama kita iktikaf, ya. Kalau kita masuk iktikaf di 10 malam terakhir, maka malam pertamanya adalah malam 21. Dan itu pernah terjadi, ya. Kemudian yang paling terakhir, ya, hadis ini, ya, utamanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan kepada kita bagaimana keistiqomahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan iktikaf, ya. Sebagaimana kata Imam Zuhri tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, saya heran. Ini tabi'in, ya, masih di generasi yang terbaik. Beliau mengatakan, saya heran orang-orang sudah jarang yang beriktikaf. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak hijrah ke Madinah
sampai wafatnya beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf sekalipun. Ya. Jadi perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawir, ini salah satu sirah bentuk untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dawam, konsisten, selalu, continue dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Bahkan beliau bukan cuma melakukan, tapi juga mengajak umatnya untuk melakukannya. Maka beliau mengatakan, taharrau itu jaga-jagalah, intailah, ya. Jadi mengintai, menjaga-jaga. Artinya jangan sampai biarkan, ya seakan-akan ya, jangan biarkan sampai lolos, lepas dari tangkapan kita. Maka jangan sampai lewat bulan Ramadan, lewat malam Lailatul Qadar dan kita tidak mendapatkannya. Makanya dalam hadis khutbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan, salah satu hal yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, fihi lailah khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar padahal Ramadan telah datang, maka dia adalah orang yang terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Ya, kan itu rugi ya orang yang bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk beriktikaf. Ya, insyaallah pembahasan kita selanjutnya nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah iktikaf. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.